Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Ospalka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Antonius Salawane yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu pagi ini. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, bukalah hati kami dan urapi kami dengan roh kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Berbicaralah, ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi saya akan membaca pada ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB, saat ini kita sering kali membaca dan mendengar berita yang viral di mana-mana. Sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik diberitakan dengan luar biasa sehingga menjadi viral. Ada banyak orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ada banyak orang yang sebelumnya tidak terkenal tetapi menjadi terkenal oleh karena banyak orang memviralkan berita atau cerita tentang dia. Nah, Rasul Paulus memviralkan jemaat-jemaat Makedonia, yaitu jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika,
untuk jemaat Korintus. Dua jemaat ini, saudara-saudara, memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh jemaat-jemaat lainnya. Dan khususnya, Paulus ingin agar supaya jemaat Korintus belajar dari dua jemaat ini tentang kemurahan hati. Pada saat itu, Paulus sedang menggalang bantuan untuk jemaat Yerusalem yang pada waktu itu sangat membutuhkan bantuan. Nah, ada satu jemaat yang tampaknya sulit untuk membantu, yaitu jemaat Korintus. Lalu Paulus menulis surat kepada mereka dengan mengatakan, "Aku hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia." Dua jemaat ini beroleh kasih karunia dalam hal membantu saudara-saudaranya. Mereka dengan rela hati, dengan sukacita melakukan apa yang dimintakan oleh Rasul Paulus. Padahal saudara-saudara, kedua jemaat ini adalah jemaat yang miskin. Kedua jemaat ini adalah jemaat yang sedang dicobai oleh berbagai-bagai pencobaan berat dan mereka menderita. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk membantu saudara-saudaranya di Yerusalem. Saudara lihat bahwa meskipun mereka menderita, tapi sukacita mereka meluap. Sekalipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dua jemaat ini, saudara-saudara, memiliki kelebihan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Akibatnya, hasilnya, dampaknya, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, ini yang tidak diduga. Yang dengan rela memberi, bukan orang-orang kaya, bukan jemaat yang mampu seperti jemaat Korintus, tapi yang rela memberi, bahkan memberi melampaui kemampuan mereka, bahkan memberi melampaui apa yang diharapkan adalah jemaat-jemaat yang sedang menderita dan jemaat-jemaat yang digolongkan miskin. Pernahkah kita berpikir, saudara-saudara, bahwa justru orang yang kaya sulit sekali memberi, tapi orang yang miskin, orang yang berkekurangan, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ini pemahaman yang baru, saudara-saudara. Ini memberi kita pelajaran bahwa memberi tidak harus segala sesuatunya lengkap. Memberi bisa dari kekurangan, asal saudara memiliki kemurahan hati. Orang yang memiliki kemurahan hati, atau bahkan kaya dalam kemurahan, akan memberikan jauh melebihi kemampuan mereka. Allah tidak melihat seberapa banyak engkau memberi. Allah tidak akan memperhitungkan seberapa besar engkau memberi, tapi Allah memperhitungkan kerelaan hatimu dan kemurahan hatimu. Dan Allah katakan engkau kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang memiliki kemurahan hati, karena mereka akan dilimpahi, semakin dilimpahi oleh kasih dan karunia Allah. Dua jemaat yang disebut oleh Paulus, Filipi dan Tesalonika, atau jemaat-jemaat Makedonia, menjadi contoh dan teladan bagi jemaat di Korintus, agar mereka mau melakukan sesuatu seperti yang diharapkan. Saudara-saudara, di masa kini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak harus saudara berkata, saya belum kaya, saya masih kekurangan. Lihatlah jemaat-jemaat Makedonia. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka miskin, tapi mereka memberi dengan sukacita. Dan pemberian mereka diterima oleh Allah.
selamat, berbahagia bagi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Tuhan semakin memberkati. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau yang sudah memberkati hidup kami, Engkau juga yang mengajari kami untuk mau membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan, mereka yang berkekurangan. Sesungguhnya Engkau sudah melengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan Engkau mengajari kami juga untuk menjadikannya sebagai berkat bagi orang lain, bukan hanya bagi diri kami sendiri. Maka jadikanlah kami warga jemaat GPIB sebagai pribadi-pribadi yang kaya dalam kemurahan, yang memiliki sukacita ketika kami memberi, supaya sungguh nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang menerima. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Ya Allah, untuk segala sesuatu yang sudah kami lakukan, untuk semua yang sudah kami berikan, tolong kami untuk tidak memperhitungkan dan tidak mengingatnya lagi. Karena kami percaya, kami lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami doakan, biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tanah air, di berbagai tempat, di kota dan di desa. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan Tuhan tolong kami dalam proses pemilihan diaken dan penatua ini. Biarlah kami dapat berpartisipasi dan memilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini, sebagian besar mungkin di jemaat GPIB, kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan layakan kami untuk menerima roti dan anggur sebagai tanda dan lambang tubuh dan darah Kristus. Dan kami mengambil bagian di dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati semua program pelayanan yang mereka kerjakan. Dan kami di jemaat-jemaat, Tuhan memberkati majelis jemaat dan semua pelayannya. Supaya kami juga Tuhan pakai untuk membangun jemaat di mana kami ada. Dan dengan demikian kami juga menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa ini. Ada banyak perkara yang saat ini terjadi yang menjadi tantangan dan pergumulan bangsa ini. Dan untuk itu kami mohon Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan tolong mereka untuk melakukan yang terbaik bagi kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Kami bersyukur untuk perjumpaan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian sahabat GPIB, perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palka Sumber Kasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi
bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.